hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Fani, Bang Dani, dan Kak Michelle. kali ini kita ditemenin Kak Michelle adik-adik. Halo Kak Michelle, apa kabarnya? Kenapa baru kelihatan nih? Halo Kak Fani. Halo juga Bang Dani. halo Michelle. Hari ini aku baru kelihatan karena kemarin itu di daerah rumahku tuh lagi zona merah COVID-19. Jadi semua warganya itu harus stay at home. Puji Tuhan untuk sekarang sudah zona aman. Jadi semua warganya itu sudah dibolehkan untuk keluar rumah. Puji Tuhan ya adik-adik. Kakak percaya adik-adik juga baik-baik aja di rumah dan masih stay at home. Amin. Nah, adik-adik sebelum mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Wah, puji Tuhan. Kayaknya adik-adik udah mulai rindu nih Kak. Belum enggak disapa sama Kak Michelle. Kita sapa kali ya Kak adik-adik. Boleh tuh Kak. Mulai dari mana dulu nih? Kayaknya sih mulai dari kelas kecil dulu Kak. Oke, siapa tuh? Mulai dari yang paling deket dulu deh Kak. Iya. Ada Jordi. Halo Jordi. Siapa lagi ya? Jeremy. Halo Jeremy. Siapa lagi Kak? Ada Justin. Halo Justin. Adanya Justin ya. Halo Jelita. Siapa lagi Kak? Ada Judith. Halo Judith. Siapa lagi kelas kecil ya? Rizka. Halo Rizka. Sekarang udah semua kali kelas kecil ya Kak? Udah Kak. Oh iya, satu lagi. Halo Sion. Aduh, hampir lupa nih. Oke, sekarang kita masuk ke kelas besar kali ya Kak. Iya, Siapa Kak. nih kelas besarnya? Kelas besar ada Jordan. Halo Jordan. Siapa lagi ya? Ada Jeremy. Halo Jeremy. Siapa lagi Kak? Ada Jessica. Halo Jessica. Oh, temannya Jessica, Kezia. Halo Kezia. Oh, temannya Keisha, Downy. Halo Doni. Siapa lagi ya? Oh yang dua sejoli nih Kak. Iya. Halo Wulan. Dan temennya Kak. Siapa? Halo Erika. Siapa lagi nih? Ada Samuel juga. Oh, halo Samuel. Hampir lupa. Udah semua kali ya Kak? Udah. Sekarang adik-adik Kakak mau nanya nih. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih tema hari ini tuh apa? Abang kakak di sini tahu nggak tema hari ini tuh apa? Tema hari ini coba Kak Michelle apa? Ayo. Tema hari ini tuh anak bijak bukan sih Kak? Bener banget Kak, tema hari itu anak bijak adik-adik. Nah, anak bijak itu apa sih Bang Dani? Kalau menurut Bang Dani, anak bijak itu dia bersikap dewasa. Wah, bener ya. Anak bijak itu juga bijak dalam berpikir gitu ya Bang Betul. contohnya ya, bertindak semua. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan kita harus bijak dalam diri kita. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan nih. Apa tuh kira-kira? Mata Tuhan melihat. Jadi adik-adik, kita harus bijak dalam menggunakan tubuh kita. Meskipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi Tuhan selalu melihat kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, ketika kita memuji Tuhan, kita harus
terkasih, kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang Kau berikan sepanjang minggu ini ya Bapa. Kiranya berkati adik-adik sekolah minggu kami dan keluarga dimanapun mereka berada. Berkati segala aktivitas yang sedang mereka lakukan ya Bapa. Berkati juga kami di sini guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kami sudah rindu bertatap muka di gereja-Mu yang kudus ya Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami agar segera cepat pulih ya Bapa, agar kami dapat beribadah di gereja-Mu yang kudus ya Bapa. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya adik-adik. Adik-adik di sini udah pada semangat belum? Kakak-kakak di sini udah pada semangat belum? Semangat, always Kak. on dong. Puji Tuhan. Pasti semangat dong Kak. Kan kita di sini itu mau memuji nama Tuhan. Siapa di sini yang mau menjadi anak bijak? Mari kita angkat satu lagu pujian. Ku mau jadi anak bijak. Adik-adik terkasih, sekarang kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita ambil sikap hikmat. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's Creative Corner Time. Tapi sebelumnya kakak mau terima kasih dulu buat adik-adik yang udah ngirim kreativitas kalian. So kita saksikan. Check it out. Kejujuran dikutip dari ayat-ayat Alkitab oleh Wulan Sautronatama Ritonga. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, Tetapi mulut orang
kejujurannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Wah, bagus sekali nih kreativitasnya. Kira-kira berapa nih Kak nilai-nilainya? 100. Kalau ini berapa? 1-1. Wah. Nah, untuk adik-adik yang belum membuat kreativitas, bisa dikirim melalui grup sekolah minggu atau ke WA pribadi Bang Dani. Iya, betul sekali. Ditunggu ya. Adik-adik yang manis, kita mau masuk ke dalam firman. Kita mau menyenangkan Tuhan. Gimana Kak caranya? Kita siapkan Alkitabnya, kita duduk yang manis, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat satu lagu pujian, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati
Shalom, selamat hari Minggu. Anak-anakku terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Semoga kita sehat-sehat selalu. Dan kiranya kita selalu diberkati di dalam kehidupan kita. Baik anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi kita sudah sama-sama bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, siapkan dulu Alkitab kita. Kalau sudah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Tangan dilipat, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna hingga detik ini. Terima kasih Bapa, Engkau telah melindungi kami ya Bapa. Dan saat ini di tengah-tengah ibadah sekolah minggu online di Gerejamu GKPA Epifanias Bekasi, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Tolong kami Bapa, bukakanlah mata, hati, dan telinga kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu selalu memampukan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan pada hari ini sesuai Almanak GKPA terambil dari Amsal 1 ayat 5. Ayo dibuka Alkitabnya, Amsal 1 ayat 5. Inang akan membacakan buat kita semua. Amsal 1 ayat 5 dikatakan di sana, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi Inang bacakan untuk kita semua, anak-anakku terkasih, Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anakku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema untuk minggu ini yaitu adalah anak bijak. Sebelum kita masuk ke dalam tema anak bijak, Inang akan bercerita sedikit tentang kitab Amsal. Kitab Amsal ini terdapat di dalam kitab perjanjian apa ya? Apa? Iya, benar. Di dalam kitab perjanjian lama. Siapa sih yang menulis kitab Amsal ini? Yang menulis kitab Amsal ini ada beberapa, tetapi yang paling banyak menulis kitab Amsal ini adalah Salomo. Selain Salomo, siapa lagi yang menulis kitab Amsal ini? Selain Salomo, ada juga Asaf, Lamuel, dan Agur. Tetapi yang paling banyak adalah Salomo yang menulis kitab Amsal. Di dalam kehidupan Salomo ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo.
Ketika dia masih muda, Salomo menulis kitab Kidung Agung. Dan setelah dewasa, Salomo menulis kitab Amsal. Menjelang masa tuanya, setelah tua, Salomo juga menulis kitab yang kita kenal dengan nama Pengkhotbah. Itulah 3 kitab yang ditulis oleh Salomo, dan ketiganya ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Lalu, apa sih sasaran dan tujuan dari kitab Amsal ini ditulis? Setiap kitab pasti ada sasarannya, ada tujuannya. Yang menjadi sasaran di dalam kitab Amsal ini adalah orang yang tidak berpengalaman dan orang yang berpengalaman. Kira-kira apa ya bedanya orang yang berpengalaman dan orang yang tidak berpengalaman? Baik, di sini akan Inang beritahukan buat kita apa perbedaannya. Orang yang tidak berpengalaman itu adalah orang-orang yang berdosa. Seperti dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 22, dikatakan di sana, "Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan." Inilah yang dimaksud dengan orang yang tidak berpengalaman, yaitu orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hanya cinta kepada dirinya sendiri. Dia masih gemar untuk mencemooh, dan dia benci kepada pengetahuan. Itulah orang-orang yang tidak berpengalaman. Lalu yang kedua, sasarannya adalah kepada orang-orang yang berpengalaman. Orang-orang yang berpengalaman ini apa? Orang-orang yang berpengalaman itu pasti kebalikan dari orang-orang yang tidak berpengalaman. Orang-orang yang berpengalaman ini adalah mereka yang memiliki pengertian dan suka kepada kebenaran, berjalan di jalan yang lurus yang seturut dengan firman Tuhan, dan suka pada ajaran-ajaran yang benar. Itulah orang yang berpengalaman. Lalu tujuan dari kitab Amsal ini ditulis itu ada banyak. Di sini Inang akan merangkum 3 tujuan kitab Amsal ini ditulis. Yang pertama, tujuan kitab Amsal ini ditulis yaitu memberi pengetahuan tentang hikmat dan didikan yang bisa diterima sebagai pengajaran tentang kebenaran, tentang keadilan dan kejujuran. Lalu tujuan kitab Amsal yang kedua adalah memberi pengertian tentang segala ibarat perkataan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Lalu tujuan kitab Amsal ini ditulis yang ketiga adalah mendidik kita untuk takut akan Tuhan. Itulah tujuan kitab Amsal ini ditulis. Baik anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam tema kita pada hari ini, yaitu tentang anak bijak. Siapa di antara anak-anakku terkasih yang mengerti arti kata bijak? Ayo, bijak itu apa? Iya, benar. Bijak itu bisa pandai, cerdas. Di sini Inang akan memberitahukan buat kita, anak-anakku terkasih, arti kata bijak. Bijak itu adalah selalu menggunakan akal budi, pandai, cerdas,
dan berhati-hati, arif, cermat, dan teliti. Itulah arti kata bijak. Lalu yang dimaksud dengan anak bijak sesuai tema kita pada hari ini adalah anak bijak adalah anak yang tahu membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang harus dihindari. Itulah arti dari anak bijak. Sekali lagi Inang katakan, anak bijak itu artinya anak yang tahu membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang harus dihindari. Anak-anakku terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita semua anak-anak sekolah minggu GKPA Epipanias boleh menjadi anak yang bijak. Lalu sekarang Inang akan memberitahukan buat kita, buat anak-anakku terkasih, apa sih ciri-ciri orang bijak itu? Di sini Inang merangkum ada 10 ciri orang bijak. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, ciri orang bijak adalah selalu mendengar firman Allah dan melakukannya. Orang bijak selalu mendengar firman Allah dan melakukannya. Begitu pula dengan kita, anak-anakku sekolah minggu Epipanias. Kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya mendengarkan melalui telinga, tetapi kita berusaha untuk melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin di antara kita anak-anakku terkasih ada yang bertanya, gimana Inang cara melakukan firman Tuhan? Cara melakukan firman Tuhan supaya kita dapat mengerti, yang paling pertama adalah kita harus rajin membaca firman Tuhan. Lewat membaca firman Tuhan, kita dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui firman-Nya, sehingga kita dapat melakukannya. Dan jangan lupa, kita harus berdoa. Kita mohon kekuatan, kita mohon hikmat dari Tuhan untuk kita dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca. Itulah ciri orang bijak yang pertama. Lalu ciri orang bijak yang kedua yaitu menyikapi keadaan yang akan datang dan memiliki persediaan. Ini bisa kita baca di dalam Amsal 6 ayat 6 dan 8. Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Dikatakan di sana, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa belajar dari semut. Kita sama-sama tahu bahwa semut adalah binatang yang kecil. Tetapi walaupun binatang ini kecil, kita tidak ada salahnya kita belajar sama semut. Kalau kita perhatikan semut ketika berjalan di dinding, berjalan di tanah atau di lantai, kita pasti melihat semut-semut ini berjalan selalu beriringan. Walaupun tidak ada ketuanya, walaupun tidak ada pemimpinnya, mereka berjalan beriringan. Mereka tidak pernah berhenti untuk bekerja. Oleh karena itu, anak-anakku terkasih, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus selalu rajin. Rajin untuk apa? Rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa.
rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin beribadah. Masa kita sebagai manusia yang sempurna yang sudah diciptakan oleh Tuhan, masa kita menjadi orang yang pemalas, menjadi anak yang pemalas? Kita malu kepada semut. Semut walaupun dia kecil, tapi dia selalu rajin, dia tidak pernah malas. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari semut. Untuk itu anak-anakku terkasih, biarlah anak-anakku terkasih dimanapun berada selalu rajin. Itulah ciri orang bijak yang kedua. Lalu yang ketiga, ciri orang bijak yang ketiga adalah memperhatikan langkah-langkahnya. Ini kita bisa lihat di Amsal 14 ayat 15. Dikatakan di sana, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ciri orang bijak yang ketiga ini bisa kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 15 ini. Kalau orang yang tak berpengalaman, mereka hanya percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang bijak bukan hanya percaya kepada setiap perkataan, tetapi dia juga memperhatikan langkahnya. Itulah ciri ketiga dari orang bijak. Lalu ciri keempat dari orang bijak yaitu menerima dan mengasihi didikan atau teguran. Ini bisa kita lihat di dalam Amsal 9 ayat 8 dan 9. Dikatakan di sana, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Inilah ciri keempat dari orang bijak, menerima dan mengasihi didikan atau teguran. Jadi buat anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita diberi teguran, kalau kita diberi nasihat oleh orang tua, oleh kakak kita, oleh guru-guru kita di sekolah, oleh kakak-kakak sekolah minggu, atau oleh siapapun, kita harus mendengarnya dan kita harus melakukan setiap nasihat-nasihat tersebut. Inilah ciri orang bijak yang keempat. Kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tidak mau mendengarkan nasihat, kita tidak mau mendengarkan teguran, berarti kita bukan anak bijak, kita bukan orang bijak. Oleh sebab itu, biarlah buat semua anak-anak sekolah minggu di GKPA Epifanias Bekasi, kita boleh bersama-sama mendengar nasihat, menerima teguran, agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Kalau kita diberi nasihat, kita diberi teguran, itu artinya kita masih disayang, kita masih diperhatikan. Itulah ciri orang bijak yang keempat. Untuk selanjutnya, ciri orang bijak yang kelima, bertumbuh di dalam hikmat. Ini bisa kita lihat di dalam firman Tuhan Amsal 9 ayat 9 yang sudah Inang bacakan tadi. Dikatakan di sana, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Jadi kalau kita sudah menjadi orang bijak, kita diberi nasihat,
kita akan tambah bijak, kita akan lebih bijak, dan pengetahuan kita akan semakin bertambah. Itulah ciri orang bijak yang kelima. Lalu ciri orang bijak yang keenam adalah takut akan Tuhan. Ini bisa kita baca di dalam Amsal 1 ayat 7. Dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Inilah ciri orang bijak yang keenam, takut akan Tuhan. Mungkin anak-anakku terkasih ada yang bertanya, Inang, takut akan Tuhan itu seperti apa sih, Inang? Baik, di sini Inang akan katakan buat kita anak-anak sekolah minggu bahwa takut akan Tuhan itu bukan kalau kita melihat sesuatu yang menakutkan, bukan seperti itu. Takut akan Tuhan di sini yaitu membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itulah takut akan Tuhan. Tertulis di dalam kitab Amsal 8 ayat 13. Dikatakan di sana, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Itulah ciri orang bijak yang keenam, takut akan Tuhan. Lalu ciri orang bijak yang ketujuh, yaitu membenci apa yang tidak benar. Ciri orang bijak yang kedelapan, melakukan apa yang benar. Ini bisa kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sana, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Itulah ciri orang bijak yang kedelapan, melakukan apa yang benar. Lalu ciri orang bijak yang kesembilan, menghindari kejahatan. Ini bisa kita lihat di dalam Amsal 16 ayat 6. Dikatakan di sana, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi kita sebagai orang bijak, kita harus menjauhi kejahatan. Itulah ciri yang kesembilan. Kita harus menghindari kejahatan. Lalu ciri orang bijak yang ke-10, yaitu rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati dan tidak sombong, itulah ciri orang bijak yang ke-10. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Amsal 11 ayat 2. Dikatakan di sana, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Itulah anak-anakku terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Inang rangkum ada 10 ciri orang bijak. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias Bekasi?
Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh menjadi anak yang bijak? Ciri bagaimana yang harus kita miliki sebagai anak yang bijak? Ada 4 hal. Yang pertama, kita harus mendengarkan nasihat. Seperti yang tadi sudah Inang katakan, bahwa kita sebagai anak-anak yang bijak, kita harus mau mendengarkan nasihat. Nasihat dari orang tua, nasihat dari kakak-kakak sekolah minggu, nasihat dari guru-guru di sekolah, atau nasihat dari siapapun, orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Kita harus mau mendengarkan nasihat dan teguran dengan penuh sukacita. Lalu yang kedua, kita juga harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang bijak, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, terus Inang mengingatkan buat kita semua, anak-anakku yang terkasih, di gereja kita GKPA Epifanias Bekasi, untuk kita selalu baca firman Tuhan. Seperti ada lagu sekolah minggu yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi itulah kuncinya, kalau kita mau bertumbuh, kita harus membaca kitab suci, kita harus berdoa setiap hari supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, kita juga harus bersikap adil terhadap sesama kita, terhadap teman-teman di sekolah, terhadap siapapun, terhadap adik kakak kita. Kita harus bisa bersikap adil. Lalu yang keempat, kita juga harus hidup jujur. Jujur terhadap orang lain dan juga jujur terhadap diri kita sendiri. Itulah 4 poin yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk kita boleh menjadi anak yang bijak, sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi orang bijak. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang sudah sama-sama kita baca, sama-sama kita renungkan, sama-sama kita pelajari, dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa, kita bersama-sama mohon kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita dimampukan untuk menjadi anak bijak dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua, selalu memberikan kesehatan, selalu memberikan kepintaran buat kita semua anak-anakku sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha kasih, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami pelajari di dalam firman Tuhan pada hari ini, yang terambil dari kitab Amsal 1 ayat 5. Mampukan kami seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja-Mu GKPA Epifanias Bekasi, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang bijak di dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu dan juga menyenangkan hati orang tua kami masing-masing. Bapa yang maha baik, biarlah Engkau selalu melindungi kami semua anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan yang sempurna, berikan kami kebahagiaan di dalam masa kanak-kanak kami, di dalam masa remaja kami, di dalam masa muda kami. Berkati kami agar kami boleh menjadi orang yang berhasil, kami boleh menjadi orang yang bijak di dalam kehidupan kami.
kami di dalam masa depan kami. Bapa, berkatilah juga orang tua kami masing-masing. Berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka ya Bapa. Biarlah melalui tangan pengasihan-Mu, Engkau yang mencukupkan kebutuhan kehidupan kami ya Bapa, melalui berkat-berkat yang Engkau salurkan melalui orang tua kami masing-masing. Berikan kesehatan buat orang tua kami masing-masing Bapa, dan biarlah Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu menyertai kami, teristimewa pada saat ini di tengah pandemi yang masih ada di bangsa dan negara kami ini Bapa. Biarlah melalui tangan pengasihan-Mu, Engkau yang selalu tunjukkan belas kasihan-Mu Bapa, sehingga pandemi ini boleh berakhir, kami boleh hidup seperti normal seperti sedia kala ya Bapa, dan Engkau yang selalu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu tunjukkan belas kasihan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kiranya firman yang telah ditaburkan dapat menjadi teladan bagi adik-adik sekolah minggu dan kita semua. Berikutnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang sudah dikirimkan adik-adik sekolah minggu. Check it out. Ayub 42 ayatnya yang kedua, isinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Ayub 42 ayat 2. Isinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Hafalan minggu ini terambil pada Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ambil dari Ayub 42 ayatnya yang kedua. Isinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang udah ngirim video ayat hafalannya. Semuanya bagus-bagus, cakep-cakep. Jangan bosen-bosen ya adik-adik, kalian kirimkan terus video ayat hafalannya. Oke? Berikutnya kita akan masuk ke warta sekolah minggu. Perhatikan, ingat, dan catat ya. Ini dia. sudah bersuka cita dan memuji nama Tuhan. Pasti adik-adiknya juga kan? Yuk kita sama-sama angkat satu lagu pujian. Aduh aduh senangnya.
termanis, jangan lupa ya, kita harus tetap semangat, kita harus tetap belajar menjadi anak yang bijak di dalam Tuhan. Adik-adik, kita udah sampai di ujung ibadah, kita akan tutup ibadah kita dengan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, hari ini kami akan berdoa khususnya untuk adik-adik sekolah minggu kami. Berikanlah mereka semua kesehatan ya Bapa, berkati aktivitas yang mereka semua lakukan di rumah maupun dimanapun mereka berada. Dan juga berikanlah mereka semua kesehatan di dalam masa pandemi ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga mereka masing-masing, berikanlah kesehatan dan juga berkati aktivitas yang dikerjakan oleh mereka semua ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berikanlah gereja kami, tolong berkati gereja kami ya Bapak, agar menjadi gereja yang tumbuh dalam Kristus. Dan juga berkati guru sekolah minggu kami, berkati Bang Dani, berkati Kak Fani, berkati Kak Lady, berkati Kak Ena, dan juga berkati buat saya sendiri, berkati setiap aktivitas yang kami kerjakannya Bapak. Bapak juga berkati buat negara kami yang sekarang sedang terkena virus COVID-19 agar virus cepat hilang kembali. Kiranya doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang termanis, ibadah kita udah selesai. Sampai ketemu di ibadah kita yang selanjutnya ya, dengan suasana yang berbeda dan kakak-kakak yang berbeda juga. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe channel ini. Kalau gitu, Kak Fani, Kak Michelle, dan Bang Dani mengucapkan have a blessed Sunday. Bye. Bilang aja. Ke tengah.